Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom anak-anak muda Tuhan, apa kabarnya? Pasti baik, luar biasa semua dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya hari ini, Darwin Karo-Karo. Saya akan bagikan renung firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya setiap yang mendengar firman Tuhan ini pasti diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus saya berdoa demikian. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Saya beri tema adalah baju jirah, ya. Saya beri tema adalah baju jirah. Apa itu baju jirah? Baju jirah itu pada zaman dahulu adalah pelindung bagi tubuh untuk melindungi bagian-bagian vital yang ada di tubuh ini supaya ketika panah daripada musuh menyerang kita, kita tidak terluka. Nah, sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Kita buka sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Yuk buka sama-sama yang ada Alkitabnya, mungkin juga handphonenya. Kita sama baik-baik merenungkan firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saya akan bahas saja di sini tentang baju jirah. Teman-teman sekalian, anak-anak muda di dalam Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya hidup kekristenan kita hari-hari ini, khususnya anak-anak muda, adalah hidup di dalam peperangan. Bukan saja peperangan yang kelihatan, tetapi peperangan rohani. Setiap hari, hari-hari ini, tantangan itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Ya, bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kalau saya boleh tanya, kira-kira yang dibagikan tadi dari Efesus 6 ayat 12, pemerintah, baik penguasa, baik penghulu, baik roh-roh jahat di udara, kira-kira saudara lihat enggak? Tidak, ya. Tidak lihat. Nah, hari-hari ini perjuangan kita bersama-sama itu melawan penguasa yang tidak kelihatan. Termasuk hari-hari ini virus, ya, COVID-19 hari ini itu juga virus tidak kelihatan. Tiba-tiba sudah terpapar, sudah kena saja. Hari-hari ini juga saya banyak mendoakan orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Tidak sedikit yang menelepon minta didoakan di rumah sakit karena tidak bisa dikunjungi. Mereka putus asa, hilang harapan untuk hidup. Mereka berkata, apakah saya bisa sembuh? Saya katakan, Yesus menjamin, jika engkau hidup di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalammu, maka mintalah. Ya, ingat, firman-Nya tinggal dalammu, mintalah. Saya selalu kuatkan seperti itu kalau ada orang yang minta didoakan. Karena Yesuslah yang mampu pulihkan, sembuhkan saudara. Nah, saya akan bahas masuk tentang perlengkapan senjata rohani tadi, tentang yang baju jirah. Nah, salah satu perlengkapan senjata rohani, kalau kita lihat ayat yang lain, adalah di Efesus 6 ayat 14 sendiri, ya. Efesus 6 ayat 14, nanti boleh baca di rumah. Masih sama seperti
1 Tesalonika ayat 5 ayat 8 tadi itu berbicara tentang baju jirah. Apa fungsi baju jirah itu buat kita hari-hari ini? Yang pertama, yang dilindungi oleh baju jirah itu sendiri adalah bagian dada atau paru-paru. Bagian dada atau paru-paru. Ya, kita memiliki 2 paru-paru, sebelah kiri dan sebelah kanan. Letaknya itu adalah di rongga dada bagian dalam kita. Saudara tahu bahwa berbicara soal paru-paru itulah organ pernapasan, ya. Organ pernapasan manusia yang saudara punya dan saya. Karena paru-paru itu juga kita bisa bernapas. Nah, paru-paru ini berbicara soal kehidupan manusia. Kalau paru-paru berhenti, berhentilah juga nyawa kita, hidup kita. Nah, lalu apa hubungannya dengan baju jirah tadi? Nah, ini berbicara tentang kehidupan doa anak-anak Tuhan. Bukankah doa adalah napas hidup orang percaya? Amin. Doa adalah napas hidup orang percaya. Yang pertama yang dilindungi baju jirah yaitu adalah paru-paru. Berbicara napas hidup. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Jangan lupa bernapas. Ya. Jangan lupa menghirup firman Tuhan. Banyak-banyak berdoa. Kalau hari-hari ini kita tidak mau berdoa, apalagi malas anak-anak Tuhan, maka Andalah sasaran yang paling gampang atau mudah diserang oleh roh-roh jahat, penguasa udara, penghulu-penghulu di udara, dan tidak menutup kemungkinan virus yang hari ini pun dapat menyerang saudara. Jadi yang pertama adalah jaga hubungan doa saudara, jaga hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Karena kalau saudara lupa berdoa, berarti saudara lupa bernapas. Kalau saudara lupa bernapas, maka mati. Bukan hanya mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Itu yang pertama yang dilindungi oleh baju jirah. Yang kedua, kira-kira apa yang dilindungi oleh baju jirah itu? Yang kedua adalah bagian perut. Ya, yang kedua adalah bagian perut. Apa ini perut? Nah, perut ini berbicara tentang kehidupan ekonomi atau urusan perut, finansial, keuangan. Ya, jadi bagian kedua yang dilindungi oleh baju jirah adalah perut. Ini berbicara soal tentang kebutuhan ekonomi, ya, tentang kebutuhan finansial. Bukankah hari-hari ini ketika pandemi ini terjadi, banyak ekonomi orang digoncangkan. Banyak yang begitu sulit untuk pekerjaan. Kita tidak siap untuk menghadapinya. Nah, iblis sering sekali menghantam kita di bagian perekonomian. Kita sering krisis keuangan, terlilit hutang, dan akhirnya banyak orang bukan datang ke Tuhan, tetapi mencari pertolongan yang lain, meninggalkan Tuhan karena masalah ekonomi ini. Ya, karena masalah ekonomi ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Demi apa? Demi pekerjaan, demi uang, demi promosi. Jadi hari-hari ini jikalau kau dan saya tidak pakai baju jirah itu, yang kedua diserang adalah bagian perut. Itu berbicara perekonomian, finansial, keuangan. Jangan lupa pakai baju jirah, keadilan itu. Yang ketiga, baju jirah itu berbicara apa? Itu berbicara soal hati. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh hati atau lever, ya. Dan jika tidak lagi berfungsi dengan baik, sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, hati ini adalah sentral daripada hidup. Jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati,
jaga hatimu agar hatimu tetap berpaut kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan hidup apa kata orang. Maksud saya adalah setiap ada omongan orang kau dengar masuk kuping, dikelola oleh pikiran, kau simpan dalam hati. Akhirnya yang tidak baik itu kau simpan membuat hatimu sakit. Makanya jangan hidup apa kata orang, tapi hiduplah apa kata firman Tuhan. Mulai hari ini, hiduplah berdasarkan firman Tuhan, agar kamu tidak gampang sakit hati dan kecewa. Poin ketiga, jaga hati. Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Jadi baju cirah yang kita pakai ini berbicara 3 hal. Yang pertama tadi apa? Melindungi bagian paru-paru. Jangan pernah lupa berdoa. Yang kedua, itu berbicara soal perut, kebutuhan hidup atau finansial. Bergantung kepada Tuhan. Tanya Tuhan sebelum melakukan apapun, pekerjaan apapun. Dan jangan lupa mengucap syukur. Yang ketiga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah sakit hati kepada manusia. Ya, manusia boleh mengecewakan, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Jadi, kesimpulannya yang saya bagi hari ini, buat teman-teman anak-anak muda dan siapapun yang mendengar firman Tuhan yang saya bagikan ini, baju cirah harus dipakai setiap hari, agar panah api dari si jahat tidak melukai kita. Ingat perlengkapan senjata rohani daripada Allah yang ada di Efesus 6 ya, ayat 10 dan selanjutnya. Nanti tolong dibaca di rumah. Hari-hari ini saudara, kita harus banyak bersekutu kepada Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya berdoa damai sejahtera, kemuliaan Tuhan ada untuk melingkupi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Amin. Shalom.